Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, tema kita pada hari ini yaitu berbuat untuk sesama. Langkah sosial yang mungkin bisa kita ceritakan nanti bersama narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Bang Denny Setiawan selaku koordinator volunteer Langkah Mengabdi. Langkah Mengabdi yang pertama nih. Yang pertama. Halo Bang Denny, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat Bang Denny. Senang banget bisa ketemu di sini. Iya, terima kasih juga sudah hadir di studio kita gitu kan. Sama. Kayak gitu. Nih bakal bercerita-cerita tentang bagaimana langkah mengabdinya ya. Iya. Kayak gitu ya. Kegiatan-kegiatannya dan lain sebagainya juga. Tapi sebelum ke langkah mengabdinya, pengen tahu nih background dari Bang Denny sendiri. Bang Denny ini aslinya mana sih? Kalau diceritain ini Panjang tadi ya? Kak? Panjang ya. Saya pendatang di Bengkulu, asalnya dari Klaten, Jawa Tengah. Klaten, Jawa Iya, Tengah. banyak juga yang belum tahu kalau Klaten di mana ya Kak, kalau Iya, ditanya iya, gitu. iya. Klaten di Anu Jawa masuk Tengah. kabupaten ya? Iya, Gitu ya? kabupaten di Klaten. Dan singkat cerita pindah di SMA waktu itu masih di Muko-Muko, Ipuh. Jauh ya dari Bengkulu tuh. Ya karena kita ngikutin ibu ya, pekerjaan ibu di salah satu tempat daerah transmigrasi juga. Yang kalau diceritain ini menarik juga nih Kak sebenarnya. Apa tuh? Itu tempatnya masyarakat yang dulu terkena lumpur lapindo, tahu ya? Iya, tahu. Itu karena di sana kan rumahnya tenggelam semua ya, karena sama lumpur. Dan itu sama pemerintah dipindahkanlah di Ipoh kayak gitu. Cuma berarti lingkungan di sana tuh lingkungan orang-orang. Iya, benar banget. Sidoarjo ya. Benar. Kalau Lapindo tuh ya kan. Lapindo itu semua. Jawa Timur. Nah, di situ masuknya juga cukup jauh ya, karena dari jalan lintas itu 3 jam. Dari jalan lintas saja karena 3 jam. Jalannya yang lumayan ya. Jalannya yang masih belum aspal karena transmigrasi kan, tempat yang baru. Jadi saya tugas di situ karena pengen jadi desa yang baru, butuh ada perkumpulan, ada struktur desanya dan sebagainya. Jadi ikut pindah sekolah di sana dan lanjut di Unip kuliah. Oh, berarti sekarang stay-nya di Bengkulu itu karena lanjut kuliah. Iya, benar. Lanjut pendidikan. Tapi sebelum lanjut ke pendidikannya, berarti utamanya kalau berarti di daerah Ibu itu bertani, ya. Iya, kegiatan kelapa sawit ya. Ya memang kalau Sumatera nih kelapa penuh dengan kelapa sawit ya. Kayak gitu. Oh iya. Dan sudah sejak kapan dari Bengkulu? Di Bengkulu SMA ya Kak ya. SMA 2000. Oh, SMA. Di Kota Bengkulu apa? Kalau di Kota Bengkulunya di Kota kuliah. Bengkulu kuliah di tahun 2017 ya, lulus dari SMA dan lanjut di Unip. Oh, lanjut di Unip. Jurusan apa Bang? Jurusan administrasi publik. Jurusan administrasi jauh-jauh publik. dari sosial. Sosial ya, benar-benar selaras lah ya. Iya. Gitu kan, administrasi publik dan sekarang bergerak di ini kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Berarti full kegiatan sekarang kuliah ya, karena masih menempuh semester. Nggak apa-apa. Walaupun kayak gitu juga bener. rintangannya mungkin sekarang. Nanti setelah selesai bener, juga nanti bisa dipermudah. Amin gitu. Kuliah juga, terus kebetulan juga ngajar di salah satu rumah singgah untuk adik-adik yatim duafa yang mau belajar dan bermain di situ di mana itu? Kampung Cina. Jadi pertemuan antara teman-teman, kalau di masyarakat itu pasar dan pesisir pantai. Nah, kita buat satu rumah singgah tengah-tengah di situ. Itu dari ide sendiri atau memang tetap dari Langkah Mengabdi ini? Kalau itu di luar juga ada komunitas ikut volunteer di tempat yang lain, salah satu lembaga kemanusiaan. Iya. Dan kebetulan diamanahkan di PJI di situ. Mengajar apa Bang Den? Banyak hal sih Kak. Semua ya? Iya, karena adik-adik itu banyak permintaan juga kan. Mulai dari mata pelajaran sekolah, terus yang nggak diajarin di sekolah kayak kreativitas, entrepreneur, gimana sih caranya bisa berjualan dengan cara-cara yang sederhana, dan lain banyak hal.
kita yang belum bisa, jadi harus belajar dulu. Setelah Kita baru belajar sharing lagi baru ya? sharing gitu. Oh, tuh bisa juga tuh nanti kegiatan-kegiatannya diliput juga tuh. Oh, boleh Gitu banget. kan, karena kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin bertujuan untuk apa ya, mengembangkan masyarakat di sana gitu kan. Dengan senang hati kan. Kayak gitu. Oh, berarti memang jiwanya nih mengabdi nih Bang Denny Insya nih. Allah. Gitu. Oke, kalau cerita awal sudah, background sudah, kita pengen gali nih kenapa memilih untuk mengabdi ya, maksudnya mungkin secara, mungkin keuntungan secara material mungkin bahkan nggak ada ya. Kalau dicari material kayaknya sulit ya. Sulit. Gitu. Sulit sekali. Kenapa memilih seorang pemuda yang terjun langsung ke masyarakat, peduli nih tentang bagaimana situasionalnya mungkin di satu daerah gitu, bahkan satu perkumpulan kayak gitu. Kalau awalnya dulu sih ngikut teman dulu ya kayak. Oh, ikut teman. Ikut teman. Siapa sosok teman itu yang bisa ngedoktrin untuk itu? Jadi ceritanya dulu waktu SMA kita kan habis ujian nasional itu breaknya panjang ya. Iya, benar. Jadi kayak hampir bahkan 6 bulan tuh kita nggak apa-ngapain. Kita mau ngapain ya? Akhirnya di Bengkulu Utara kita ada kegiatan nih waktu itu Ramadan. Kalau Ramadan kan ya pasti banyak kegiatan berbagi gitu dan sebagainya. Kita ikutan yuk, tapi mungkin dari sekolah cuma kita berdua, ya nggak apa-apa. Asal aku ikut aja. Jadi akhirnya ikut. Sebaya berarti ya? Sebaya. Sebaya. Iya, sama kelas 3 waktu itu habis ujian nasional. Jadi kita ikut di salah satu daerah gitu kan. Kita berbagi, sharing, terus berbagi. Pokoknya banyak hal yang dibagiin. Ternyata di situ dapet kayak yang pertama, aku sangat senang ketemu sama teman-teman baru. Nah, itu kalau ketemu sama orang-orang baru itu kan kayaknya wih, bisa dapat pelajaran, dapat ilmu dari orang baru, kenalan baru, teman baru dan sebagainya. Setelah itu, setelah berbagi, kayaknya ada satu hal yang rasanya itu kalau dirasain kayak lega, plong. Semua masalah tuh kayaknya jadi hilang. Yang jadinya berat jadi kayak ringan, biasa aja. Kayak itu tuh nggak bisa diungkapin lewat kata-kata gitu Kak ya. Bahkan dengan materi kayak betul. gimana pun gitu kan, itu nggak dapat kepuasan itu ya. Nah, dan terakhir jelas membuat kita lebih bersyukur. Karena kemarin kita ngerasa kok hidupku berat banget ya. Setelah kegiatan itu nggak ada apa-apanya sama masalah bapak itu. Nggak ada apa-apanya sama ujian keluarga itu misalnya. Ternyata Allah masih baik loh sama kita, ya kita harus bersyukur gitu. Jadi itu sih yang intinya kalau kenapa yang mau bergerak di bidang sosial gitu. Kalau ngomongin materi kayaknya nggak di sana lah ya, nggak di sana gitu. Itu kalaupun ada bonus Kak. Iya, kalaupun ada bonus, dan memang mungkin rezeki yang Tuhan berikan bukan dalam bentuk materi kalau ketika mengabdi ya. Banyak hal di luar sana ya, yang mungkin kita tidak akan sangka-sangka juga. Betul banget ya. Kayak gitu. Oh iya. Oh, di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang kayak Bang Denny nih gitu ya. Membutuhkan orang-orang yang mau menginspirasi juga, mau berbagi juga. Gitu. Oh, berarti awalnya itu berbagi aja. Makanan. Iya, makanan. Karena waktu itu Ramadan kan ya. Jadi di sore hari kita kumpul sama teman-teman yatim duafa, kita sharing dulu, kita belajar bareng. Terus akhirnya sebelum buka kita turun ke jalan, kita berbagi makanan. Tapi itu ada donatur atau waktu itu dari infak kita. Jadi emang Hamin seminggu sebelum ada kegiatan, kita ada meeting dulu, ada pertemuan dulu. Kita mau ngadain kegiatan, tapi pakai infak kita. Gimana caranya? Setiap hari kita harus infak 1.000 minimal. Jadi ada program ODOT namanya. Apa tuh? One day 1,000. Ada singkatan ya. Jadi kalau seminggu satu orang cuma terkumpul 7.000 kan ya Kak. Tapi pas itu kan banyak. Jadi dari 7.000 itu dikumpulin jadi satu, jadi banyak. Dan hasil itulah di. Gitu, kreatif juga ya, maksudnya dalam tanda kutip nih nggak meminta-minta juga ya. Iya, gitu benar kan? banget. Iya, nggak meminta-minta, maksudnya dengan donatur, kita mau berbagi nih, siapa nih yang mau ini gitu. Justru malah dibalutnya dengan infak tadi. Benar. Jadi dari kita juga yang ngelaksain kegiatan. Jadi tahu sendiri ini dananya dari mana, untuk apa, dan dibagikan kemana. Itu jadi lebih ya tahulah rasanya gimana kan. Oke. Nah, kalau melihat peluang gitu kan, peluang apa yang dilihat dari Bang Denny dari pengabdian?
Peluang dari segi mana nih Kak? Bisa. Boleh dari segi apapun dari Bang Denny melihatnya. Gitu. Kalau materi mungkin kita tidak akan membahas tentang materi ya gitu kan karena ini kan. Peluang apa yang mungkin bisa? Yang jelas Kak, kalau yang jadi salah satu semangat buat terus ngadain kegiatan ya, sadar aja sih kalau kita diciptain tuh bukan untuk sempurna kalau bahasa kita, tapi untuk berguna. Ya, wah itu Iya. quotes of the day ya. Jadi kita diciptain itu bukan untuk sempurna, tapi untuk berguna. Oke. Nah, jadi jangan jadi orang yang sempurna di antara yang lain, tapi jadi orang yang berguna. Dan ini mungkin jadi jalan salah satunya untuk mengaplikasikan biar kita jadi orang yang berguna tadi. Berarti peluang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Betul banget. Meskipun banyak cara sebenarnya Kak. Iya. Tapi untuk sementara kita kan masih mahasiswa dan lain sebagainya. Ya mungkin ini jalan salah satunya yang bisa kita lakuin. Oke, baik Bang Dan, ditahan dulu Siap. ceritanya. Nanti kita bakal ulik-ulik kegiatan tentang langkah mengabdi dari Bang Denny juga. Kegiatan-kegiatannya apa aja, membantu orang seperti apa kayak gitu. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.